Tipe 1 penjawabnya Kluivert salah strategi. Ini kalau tidak nyatu kan repot ini. Ada satu, ini kemana JIDES ini kayak dengan ada pasangan baru itu udah berubah gitu loh Bang. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir lihat, syukur-syukur Kluivert lihat, ya kita akan bedah nih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam panggung belakang KBA News TV. Ya, kita akan membedah peristiwa, menganalisis di belakang peristiwa apa yang sedang terjadi, dan analisis kita pada hari ini yaitu menyangkut timnas sepak bola kita. Kali ini kita bersama tamu kehormatan kita, yaitu legenda komentator sepak bola, tokoh sepak bola nasional kita yang sudah tak asing lagi, yang juga dikenal di internasional, yaitu Bang Edi Sofyan. Apa kabar Bang Edi? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Lihat Bang Edi kita segar. Mudah-mudahan juga timnas kita akan juga tetap segar ini Bang. Amin. Ya. Nah, Bang Edi, kita barusan bukan barusan lah, kita udah menyaksikan Indonesia porak-poranda sampai 6-0 gitu ya. Dalam sepak bola hal biasa, tapi saya ingin mendengar perspektif dari Bang Edi Sofyan. Kalah 6-0 melawan Jepang, apa yang sedang terjadi dalam tim nasional kita yang sedang punya ambisi untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Iya. Oke, terima kasih Bung Puan. Kekalahan 6-0 ya dalam satu event resmi untuk menuju ke ajang Piala Dunia. Seluruh dunia anggota FIFA sangat memimpikan ya untuk menjadi salah satu finalis tentunya. Nah, termasuk ya Indonesia yang sekarang ini begitu semangat, begitu ambisi ya, sampai mempersiapkan dengan program naturalisasi dan sebagainya untuk menuju ke Piala Dunia. Oke, gini Bung Pohan ya, mencermati sebuah hasil pertandingan 6-0. Mungkin Bung Pohan masih ingat ketika Brazil dihajar 7-1 oleh Jerman di kandang sendiri di Piala Dunia tahun 2014. Ya. Kita lihat bagaimana respon masyarakat Brazil waktu itu, ya, baik yang fanatik atau juga yang tidak terlalu menilai hal itu sampai kepada level presidennya. Mereka sama sekali tidak ada komplain keras ya sampai mengusulkan pelatihnya dipecat pemainnya apa, enggak ada. Karena apa? Kenapa? Kalau kita lihat ya, Brazil tetap mainnya bagus. Ya, itu ada Neymar waktu itu ya. Ada bagus, mainnya bagus. Cuman Jerman lebih bagus. Itu ya. Sering di Liga Inggris juga ada papan atas kalah 4-0. Terus kalau kita kalah 6-0? Nah, kalau kita 6-0, saya tuh Bung Pohan ya, saya tidak 1 menit pun saya tinggalkan untuk memperhatikan jalannya pertandingan itu. Ya, saya nonton nobar di satu kafe rame-rame. Tidak lama Bung Pohan. Hanya perjalanan sekitar 5-10 menit baru main, saya langsung bilang, kalau pola main seperti ini, bisa bertahan 4-0-nya udah bagus. Itu saya diprotes orang banyak. Jadi saya udah melihat, ya, bagaimana pemain-pemain kita, ya, begitu longgarnya pertahanan, koordinasi tim tidak ada, ya. Kemampuan individu yang selama ini kalau muncul di GBK katakanlah ya bisa dibanggakan gitu, hilang. Hanya hitungan 4 hari setelah kita mengalahkan Cina 1-0 di GBK. Di GBK ya lawannya Cina. Di sana di tuan rumah lawannya Jepang. Memang jauh beda. Cina kualitas sepak bolanya di mana, Jepang di mana. Jepang ini katakanlah memang sekarang ini yang tertinggi di Asia. Ya, mereka pernah mengalahkan Argentina, Jerman. Bukan main lah mereka bukan.
Tetapi ya dalam sepak bola itu, Bung Pohan, tidak bisa dijadikan 1+1=2, 2+4. Tim yang terbaik pun yang tadi saya sebutkan Brazil kalah di kandang sendiri itu bisa dikalahkan, gitu loh. Bisa diadakan perlawanan. Kita memang di sana tamu ya, main di Jepang tamu. Nah disinilah ya mungkin saat ini kita bisa bedah ya. Kalau kita membicarakan masalah timnas, Bung Pohan, ya, ini banyak teman-teman saya yang kadang-kadang muncul kasih masukan A, B, C lah, macam-macam lah. Tapi bagi saya, ya mungkin Bung Pohan setuju. Pertama, kita harus memberikan masukan yang berkualitas, karena yang dibicarakan adalah timnas. Kedua, kita harus semangat. Apa sih? Apa ini yang salah nih? Sehingga 6-0. Iya, jangan kita asal ngucap tapi nggak ada artinya untuk Pak Erick Thohir di sana. Ya, kalau Kluivert nonton, nothing. Bisa gitu. Saya ingin kita bicara sekarang ini, ya, mudah-mudahan sih Pak Erick Thohir lihat, syukur-syukur Kluivert lihat, ya, kita akan bedah nih di sini. Ya. Apa sih? What's something wrong itu sehingga tim kita tuh jebol 6-0. Saya bilang kalau 6-0 tuh mungkin diakui juga masih bagus katanya 6-0. Itu Kluivert mengakuin loh. Untung 6-0, bisa 8, bisa 10. Bayangin, coach sendiri mengakui gitu loh. Itu satu. Kedua, Jay Ides, kapten kita, selesai pertandingan, dia mengakui, dia bilang apa? Kelas Jepang jauh di atas kita. Nah, ini pengakuan jujur loh dari seorang pemain. Iya nggak? Beda kalau dia bilang, wah Jepang itu memang pengalaman jauh di atas kita, kemampuan di atas. Ini dia tidak. Dia mengatakan ada kelas pemain-pemain Jepang jauh di atas kita. Berarti Jay Ides dan teman-teman semuanya mengakui kita jauh kelasnya di bawah pemain individu ya. Individu. Jadi Bung Pohan ya, dalam satu permainan itu adalah endingnya. Ya, di sana itu adalah muaranya. Proses perjalanan di sini ini ya untuk menuju ke Jepang, apa sih yang dilakukan oleh Kluivert untuk menghadapi Jepang loh? Ya, mereka latihan di Bali. Apa sih yang mereka latihan di Bali? Nah, kalau saya lihat dari medsos ya, dari ini, itu mereka lebih banyak fisik. Kita lihat, ada katanya taktik strategi ada. Ya, oke lah, udah itu mungkin gayanya Kluivert ya. Tapi kalau secara disiplin ilmu sepak bola, manakala sebuah tim akan bertanding, dia harus membentuk tim. 11 pemain terbaik dia harus punya. Sekarang Bung Pohan, silakan Bung Pohan lihat, sejak Sintayong diganti Kluivert, apakah kita punya 11 pemain terbaik itu? Nggak ada Bung Pohan. Setiap pertandingan ganti. Dari mulai lawan Arab, ya, lawan Australia, kita sampai nggak bisa tebak siapa nih yang mau turun. Kalau kita lihat itu Argentina, kita tahu di sana ada Messi, ada Mascherano, ada kipernya ini kita tahu. Dia tidak pernah berubah dalam 2-3 tahun itu, begitulah dia pegang tuh 11 pemain terbaik. Ini udah hampir 2 tahun sejak Sintayong di sini sampai sekarang kita tidak pernah tahu yang mana sih 11 pemain inti kita ini. Ya, ketika lawan Cina itu pemainnya. 4 hari kemudian main di Jepang rontok hampir 5-6 pemain. Bukan hanya rontok 4-5 pemain diganti, tapi formasinya juga beda. Gitu ya. Ada yang biasa main di kiri menjadi di tengah, ada yang main di kanan menjadi berubah. Nah, sekarang begini Bung Pohan, mana mungkin ya sejumlah 11 pemain menjadi sesuatu squad yang begitu solid ya kalau pelatihnya tidak mempersiapkan untuk membentuk tim 11 itu. Ya, jadi saya lebih menyorot muara ya, kegagalan sampai 6-0 di sana, berarti ya silakan kalau Kluivert nonton ini, Anda tidak mempersiapkan 11 pemain terbaik. Saya berani mengatakan begitu. Begini Bung Pohan ya, kita ini sekarang zaman digital. Ya. Ketika saya ke markas Milan, AC Milan, saya menjadi tamunya Fabio Capello. Fabio Capello ngajak saya ke satu ruangan di bawah tanah, basement.
Itu khusus untuk pemain-pemain di briefing kalau dia mau main di Liga ataupun di Champion Eropa. Disitulah. Bukan kamar ganti pemain. Di situ dibedah gitu. Nah sekarang saya kembali ke Indonesia lawan Jepang. Ya, apakah Kluivert dengan timnya, ya, mungkin dia mempelajari. Saya yakin pelajari dia video main Jepang bagaimana. Jepang itu kebanyakan selalu finishingnya itu dari wing, Ya. diangkat gol. Dari wing, diangkat gol. Berarti keunggulan dia adalah wing kanan, wing kiri, wing kanan. Nah, apa yang harus disiapkan oleh Kluivert? Berarti bek kanan kita harus bisa nutup ini supaya bola tidak ngangkat. Dari kini tidak ngangkat. Nah, itu tiap hari ya, baik pagi baik sore, itu bek kita dilatih untuk menyetop itu. Kedua, saya lihat ya, kipernya Emil. Ketika bola naik, dia ada di bawah mister gawang. Salah dong. Kalau tahu Jepang tuh gaya begitu, Emil, saya nggak mau tahu, begitu bola lambung, kamu keluar. Cegat. Keluar. Udah pasti lebih tinggi, Bung. Emil tinggi, ditambah tangan 60 cm kali, pasti dia lebih tinggi, pasti bola dapat, mau dapat atau ditinju. Apa yang terjadi? Emil di bawah mister. Bek kita kalang kabut. Itu pemain Jepang free, hanya di satu kotak kecil itu. Saya bingung, nggak ada koordinasi, lemah, buruk. Kalau dikasih nilai mungkin 3 kali merah kali 4 lah, merah sekali, jelek. Tanpa Rizky Ridho ada pengaruhnya. Ada, tapi bagaimanapun tetap itu adalah penggantinya juga salah, ya. Sehingga ini pengganti ini 3 pertahanan ya, Bung Bohan ya. Ini kalau tidak nyatu kan repot ini. Ada satu, ini kemana Jaides ini kayak dengan ada pasangan baru itu udah berubah gitu loh Bang. Ini pemain yang ada di Jepang itu hampir 50% dari squad berubah. Itu pengaruh pemain besar. Itu satu ya. Tadi saya cermati bagaimana menutup ini Jepang supaya dia mandul gitu loh, supaya dia ini bola balik lagi. Nah itu. Nah spesifik ya. Kluivert bisa bilang, "Oke, players, ini 90 menit main, but you not play 90 menit. Playing ball paling hanya 50 menit. Yang lainnya itu out, free kick, corner kick, cedera. Udah nggak apa-apa. Bilang aja, Kluivert, saya minta bola keluar ada 20 kali. Nggak apa-apa. Setiap bola keluar setengah menit. 20 kali kan 10 menit, Pak. Namanya juga taktik ya. Taktik, nah itu strategi yang saya bilang. Sama juga kalau misalnya parkir bis gimana tuh? Kenapa? Bertahan dengan parkir bis. Iya. 11 pemain turun. Itu bukan sesuatu yang pilihan yang terbaik. Mourinho melakukan Ya. itu. Kita belajar gini, Bung Pohan. Mungkin Bung Pohan nonton Piala Dunia semifinal antara Argentina, bukan semifinal, final. Argentina lawan Jerman. Ya. Tahun 90 di Italia. Argentina main 11 pemain, masih ada Diego Maradona. Ya, coba lihat. Dia tahu bagaimana ini Jerman main. Ya. Diego Maradona punya bola, baru dribbling, bang. Ya, 1 menit bangun, main lagi. Baru ini out. Bola mau dilempar, nggak jadi, kasih pemain lain 1 menit. Itu dihitung semua sampai akhirnya hanya 50-45 menit pola permainan. Nah itu apakah Kluivert melakukan itu? Enggak. Dia kan tahu lawannya itu Jepang. Jepang itu yang terbaik, baik individu, pengalaman di Piala Dunia, segalanya. Jadi hanya dipatahkan oleh ini, bukan oleh skill. Nggak bisa dengan siapa. Akhirnya kita babak belur. Satu lagi prinsip. Player kita main di Jepang, dia pemain bagus, dia ini, udah deh, kamu jangan nyerang deh, kamu ball position aja, yang sering ball position, putar, begitu naik, pertahanan Jepang penuh, jangan jadi, putar lagi, naik, turun lagi, udah, nggak akan marah, penonton nggak akan marah, tetap lihat main cantik, ball position, katakanlah ya Bung Pohan ya, kita tuh ke Jepang tuh untuk target menang impossible. Paling tidak mungkin dapat poin 1 lah ya, draw. Kalaupun draw tidak mampu, ya mungkin kalah 1-0, 2-1. Jangan 6-0 dengan kebodohan. Kasih tanda kutip ya, mudah-mudahan Kluivert nonton. Dengan kebodohan 6-0. Shot on target 0. Nggak ada tendangan ke gawang. Nggak ada.
Coba bayangkan. Jadi ini kalau menurut saya ya, saya di sini saya tulis. Jadi Romeni jadi back aja kalau begitu. Ya. Jadi kalau saya mulai share sini, pertama tadi kan Bung Pohan tanya ke saya, kira-kira penyebabnya apa? Nomor satu penyebabnya Kluivert salah strategi. Satu. Kedua, dia tidak mempersiapkan tim 11. Ketiga, mungkin psikologi. Pemain bilang, kalah juga nggak apa-apa. Kita udah lolos ini kok ke putaran keempat. Udah aja santai aja. Cuman dia nggak mikir bakal kalah 6. Mungkin dia pikir udahlah, nggak akan ada marah lah. Kita kalah aja. Nah ini kan bodoh ini. Nah pertanyaannya sekarang Bung Pohan, apakah di PSSI timnya Pak Erick Thohir punya nggak tim yang bisa mengevaluasi seperti ini? Saya kan nggak punya. Kalau saya lihat manajernya, siapa namanya Pak Sumarji. Ya memang Jepang lebih bagus. Kita begini, manajer loh. Bisa bayangin. Nah, saya nggak kaget dengan manajer kita. Bayangin, Bung Pohan, manajer timnas hebat, tapi who is him? Nggak ada track recordnya sepak bola, nggak ada. Masa jadi tim manajer? Waduh, tim nasional yang kebunutnya. Coba kita lihat tim manajer. Abang apa terhadap Sumarji, manajer? Dia bilang. Oke, kita bahas tentang Sumarji. Dia exco, dia dirtek. Oke. Dia manajer. Dalam manajemen, baik buruknya timnas itu harus bertanggung jawab kepada dirtek, kepada badan tim nasional. Badan tim nasional dia sendiri. BTN. Sama aja dia di depan kaca laporan ini saya laporan. Itu kan dagelan. Sekarang ketua badan tim nasional report kepada ketua umum, notabene exco kan. Exco-nya dia juga. Satu orang menjabat 3 yang benang merah gitu lah. Kesalahan lah. Nah ini saya kira saya kebetulan saya ngambil itu kan di Amerika Latin. Jadi kita itu saya kebetulan ada masuk di tim studi teknik. Ya, tim studi teknik itu waktu itu mempelajari berapa kali passing, berapa kali heading, berapa kali corner itu dipelajari semua. Itu saya sama Carlos Bilardo, sama Luis Menotti. Selesai pertandingan kita bahas. Selesai itu baru kita sampaikan, Anda butuh evaluasi kita nggak? Kepada tim yang akan bermain lusa atau kapan. Kalau ya udah dibedah, itulah sepak bola. Ini Bung Pohan warga negara Indonesia, saya warga negara Indonesia. Ini tim Indonesia loh. Jangankan kita, tukang beca juga boleh komplain dong. Ojol boleh komplain, siapapun boleh komplain mengenai timnas kita. Bukan punya mereka. Ayo buka dong ini. Kan ini tadi Bung Pohan sampaikan, masih ada waktu 3-4 bulan ke depan. What next? Terbuka dong, apa kira-kira? Evaluasinya apa tenis itu? Nah itu ya. Tambah diaspora lagi? Nah, mau tambah apa? Apakah itu terbaik atau tidak? Ya tadi saya sampaikan, belum punya 11 pemain terbaik. Bayangkan Bung Pohan, waktu kita mau berangkat lawan Cina aja, ada yang main sehari 2 hari baru datang pemain. Iya nggak? Terus selama di Bali mereka banyak latihan fisik. Loh mereka main kok di Eropa. Tiap minggu main, jadi kondisi fisik yang diragukan. Yang saya lihat kenapa Kluivert ketika di Bali tidak menggembleng 11 pemain, dijadikan 11 betul. Inilah tim lain startingnya. Itu nggak ada. Nah makanya saya di satu media saya menyampaikan lampu kuning. Kita tinggal nunggu aja. Nah itu ternyata terjadilah di Jepang itu gitu loh. Nah itu pandangan saya. Nah dari situasi pemain kita ini udah cukup nggak untuk main ronde keempat ini? Mana lagi ada fakta bahwa 6 pemain udah tanpa klub. Begini Bung Pohan, ini kondisi pemain kita ini ya udah segitulah kemampuannya. Ya segitulah, kita udah tahu. Lawan Jepang main di GBK kalah 4. Ya. Di Jepang kalah 6, di Australia kalah 4-1. Kita udah tahu kan lawan Cina ini. Nah, lawan di round 4 ini ya, ini adalah tim-tim yang pernah di Piala Dunia, Qatar, ya, Iran, kemudian Oman, ya apa itu UAE, itu tim-tim yang betul tim-tim yang udah terbiasa ke sana. Nah, dengan materi pemain kita ada 2 pilihan. Apakah tetap masih mau bongkar pasang? Yang tentu akan jauh lebih berisiko karena bagaimanapun itu untuk membentuk satu tim solid 11 tadi itu perlu waktu. Apakah yang 11 ini tetap dipertahankan tapi teamworknya dibentuk
teamworknya dibentuk. Kalau ada 1-2 orang yang is oke lah. Nah ini untuk masuk ke round 4. Tapi kalau untuk lolos ke sana, pertanyaan besar, Bung Wan. Saya pesimis. Saya bangga kalau tim kita masuk ke Olimpiade. Saya bangga. Tapi kalau dengan track record seperti ini, daripada nanti kita semua kecewa semua, ya udahlah. Memang kemampuan kita seperti itu. Mudah-mudahan ada keajaiban di round 4, ada keajaiban, hanya itu. Saya kira itu. Nambah pemain nggak? Bisa. Bisa terjadi. Nah, ini kembali sekarang gini, Bung Puan ya. Ketika Cina kalah oleh kita 1-0, itu pelatih Cina langsung dipecat. Ya, Branko Ivankovic. Ya. Inter Milan lawan PSG, langsung si Inzaghi dipecat. Sekarang pertanyaannya, Kluivert kalah 0-6, santai-santai aja. Jadi ini nggak bagus, Bung Puan. Jadi siapapun ada pelatih yang nanti yang ditawarin untuk melatih di Indonesia, dia santai aja. Mau kalah berapa juga nggak dipecat. Mungkin karena udah masuk ronde 4. Ini bagus. Iya. Nah untuk ronde keempat ini saya pikir kalau memang mau berubah pelatihnya sekarang di saatnya, ketika dia kalah 0-6 buruk gitu kan, ya itu ada alasan kuat, selesai deh. Ganti, banyak kok pelatih. Mau Gus Hiddink dari Belanda, kalau memang benar Belanda ya, Gus Hiddink masih bisa. Kalau Gus Hiddink tidak bisa, masih ada Ruud Gullit. Ruud Gullit di atas Kluivert kok. Waktu jarang mainnya, dia pernah di Chelsea melatih. Kenapa nggak Ruud Gullit yang dipakai? Kenapa Kluivert? Kluivert tidak pernah dia pegang tim yang betul-betul sekelas Ruud Gullit. Tapi tim kepelatihannya diakui bagus kan, Alex Pastoor, Vandenberg. Kalau Alex Pastoornya mungkin oke. Kalau Kluivertnya tetap saya ragu. Saya ragu. Media track record waktu pemain oke. Gitu. Terus tadi itu Bang, kira-kira dalam sepak bola berpengaruh tidak ya dengan kenyataan 6 pemain tanpa klub pada hari ini? Sangat. Nah itu kan menunjukkan berarti. Itu menunjukkan bahwa kualitas pemain yang ada di timnas kita ini, itu kan, dia tidak diperpanjang kontrak, dia tidak punya klub. Padahal klubnya itu bukan klub. Lagi yang nggak punya menit bermain. Iya. Kalaupun ada di klub mainnya cuma 5-10 menit, kebanyakan di cadangan. Di sini kan udah kelihatan bahwa kelas pemain yang ada di timnas kita ini itu bukan pemain-pemain terbaik yang pantas pakai logo Garuda gitu untuk membela kita ini. Ya mungkin apa ya, warga negara Indonesia yang keturunan Indonesia mungkin yang ada itu gitu loh, yang ada itu. Nah ada yang udah ada di divisi 1 tapi dia udah terlanjur sempat main di timnas kan. Nah itu mungkin kita itu. Nah jadi kalau menurut saya sih ya apa yang dilakukan Pak Erick Thohir sekarang dengan sistem ini udah maksimal. Nah sekarang tugasnya adalah pelatih ini kembali bisa nggak menyatukan menjadi pemain itu menjadi 11 squad yang terkuat dimanapun itu 11. Jadi kalau kita nonton di TV, oh pemainnya tahu kita, bukan ngarang-ngarang nih siapa lagi nih pemain gitu. Gitu. Erick Thohir berharap bahwa kita punya 11 terbaik itu ada 2 gitu, 2 tim berarti 22. 22. Nah kalau sekarang ini jangankan 22, 11 juga masih. 11 ini udah berapa tahun berjalan kita belum punya nih 11 ini. Nanti yang di putaran keempat silakan Bung Fuhan Semat. Silakan pemerhati sepak bola. Udah tahu belum kipernya ini apa Emil atau Martin Paes? Kita nggak tahu. Sekarang dua gol kipernya dua sama-sama baik kan? Yeah. Sama-sama bagus. Ini aja kemarin ini udah dilema nih. Dicoba Emil kebobolan 6-0. Sementara Paesnya nganggur. Nah kita kan tanda tanya nih. Apakah karena Emilnya yang buruk main atau Jepangnya yang aneh? Kalau menurut saya Emil nggak salah. Kiper siapapun juga kalau dengan pola pertahanan seperti itu ada 4 penyelamatan pentingnya. Makanya itu lebih bagus ya, baru 6 bisa 10 kali. Kosong Bung Fuhan main. Berarti free. Back sama pertahanan kita memang kurang ya, di tengah juga kurang. Kalau menurut saya bukan kurang, koordinasi. Saya lihat kok. Saya lihat jadi itu di kota kecil itu ya. Ketika kanan luarnya Jepang punya bola yang gol ke berapa tuh? Itu free. Tidak ada yang jaga gitu. Nah sekarang kan kalau di dalam sepak bola itu kan udah pasti kalau memang ada 3 pertahanan, ketika kita diserang itu wingback kita turun, wingback kanan turun kan menjadi 5 di situ. Nah kalau 5 itu di ujung pasti ada, pasti. Nah belum lagi gelandang tengah turun. Sebenarnya kalau itu formasinya tertutup itu bisa. Nah itu yang adalah berantakan, koordinasi nggak ada.
Kacau, jelek sekali. Ya, saya melihat ada dua pemain ya yang menimbulkan tanda tanya saya, dan sampai sekarang saya belum dapat jawabannya. Kenapa Rizky Ridho nggak main yang dia udah padu dengan Jay Jazz dan Hubner? Satu. Dan yang kedua, kenapa Kelvin Verdong yang perannya sentral di semua pertandingan yang luar biasa dia konsisten gitu ya, sampai dia dibilang sama Mister Konsisten. Yeah. Kenapa nggak dimainkan? Ya. Jadi ada itu dua. Kalau saya dengar Ricky Ridho memang ada otot yang cedera otot. Cederanya di mana waktu? Hamstring. Mungkin waktu Pak Prabowo dia sehat. Mungkin setelah pertandingan lawan Cina, ya dia ada indikasi cedera. Mungkin ya, itu yang di-announce oleh PSSI oleh Pak Sumarji. Ya, makanya digantilah. Nah kemudian Verdong. Nah untuk Verdong ini kelihatannya nih di sini nih, Kluivert mau mencoba formasi baru, ya, yang dia turunkan karena waktu itu dia ada Joy Pelevesi masuk, ya, itu. Kemudian ada satu lagi yang di tengah, di gelandang. Nah mungkin ini Kluivert ini kan bikinnya 3-5-2 atau 3-4-3 kan, itu. Nah saya melihat dari komposisinya ini udah salah. Main di Jepang dengan komposisi 3-4-3, harusnya kan 3-5-2. Itu yang paling mainnya. Karena kalau 3-5-2 ini gelandang kita 5 ini, waduh bukan main ini. Nah, Verdong bisa tuh di situ tuh. Di sini dia kan paling kiri kan. Dia kalau lagi diserang dia bisa nutup. Jadi kembali Bung Puan, seorang pelatih ya, itu ada kemampuan energi dia sampai batas mana dia mampu masih fresh, masih cermat. Ketika pressure itu kuat, ya, pressure kuat, emosional naik, itu yang ada adalah keputusan yang salah. Makanya dibutuhkan asisten. Nah, ketika dia tidak bisa memutuskan, dia harus nanya ke asisten. What is your opinion? Apa pendapat kamu? Ini, apa pendapat kamu? Dia ambil kesimpulan. Nah, kalau saya perhatikan, mungkin kemampuannya yang memang sampai hanya di situ. Gitu. Bang, Kluivert ini kan lama di Ajax, kemudian lama sebagai pemain, lama di Barca, lama juga di Milan gitu ya. Kan teori-teori segala macam praktek pengalaman dari pelatih-pelatih kan udah dialami sebagai pemain. Itu apa nggak dipakai atau lupa atau bagaimana? Itu satu. Terus yang kedua, yang ini nanti terakhirnya Bang, itu kan lawan kita udah pasti Timur Tengah lah nanti, ya kan? Kita sama Timur Tengah kayaknya lebih mudah ya, lebih dibandingkan kita lawan Korea, lawan Jepang, tapi lawan Timur Tengah kita lebih mudah. Apa komentar Bang? Oke, saya jawab dulu yang pertama tadi. Tidak semua pemain baik ketika dia bermain akan menjadi pelatih yang baik. Ya, justru pelatih-pelatih dunia itu dari Jose Mourinho, ya, Gus Hiddink sendiri, Dick Advocaat, itu ada pemain-pemain yang ketika masih aktif main itu banyak di cadangan. Sehingga dia malah lebih banyak mempelajari ketimbang dia ikut di bermain, dia hanya mempelajari itu beda di situ. Itu aja. Nah sekarang kembali kepada yang tadi, tim kita akan lebih bisa mengadop permainan Timur Tengah. Itu betul ya, karena saya kira kalau hal itu mungkin ada ini dari budaya. Kalau menurut saya budaya ya, jadi orang kita ini udah terpatri. Begitu menghadapi Jepang, Korea, seolah-olah kita tuh di bawah mereka. Jadi secara mental, secara apa itu ada di bawah mereka. Nah, di sini juga, Bung Puan, ini bagus nih. Saya di sini saya tulis, ada pertanyaan, pernahkah timnas kita selama mempersiapkan ini pelatihan di Jepang atau di Korea? Nggak ada. Mereka perginya ke Eropa, kemana? Padahal lawannya Jepang. Sekarang Bung Puan lihat. Itu tim-tim Piala Dunia kalau menjelang 1-2 bulan mau ke Piala Dunia yang udah resmi lolos ya, itu Argentina main di Belanda, di Inggris, yang dari Inggris main mereka ketemu itu. Nah kita nggak pernah ujung-ujung ketemu di satu pertandingan resmi. Beda loh. Ini saya garis bawahi ya. Syukur-syukur nih Pak Erik nonton deh. Kalau memang kita mau main nanti di putaran keempat di Timur Tengah, ya udahlah, sering-seringlah sparring partner dengan tim-tim dari Timur Tengah supaya iya betul.
Bung Wan bisa bayangin kalau tim-tim kita udah terbiasa itu ketemu dengan pemain Jepang, dengan Korea tiap bulan lah gitu kan. Dia udah nggak istimewa lagi. Terbiasa. Udah terbiasa gitu loh. Nah itu. Oh gitu itu. Iya. Dari secara pengalaman itu memang dipraktekkan dalam sepak bola yang Begitu. Satu contoh, umpamanya ketika apa yang dinamakan libero muncul, ya itu sekitar tahun di ujung tahun 80 menjelang 90, ketika Michel Platini, kapten Real Madrid dan di Prancis, itu dia mempraktekkan bagaimana seorang libero. Nah itu kelebihan daripada plusnya daripada Franz Beckenbauer. Libero pertama adalah Franz Beckenbauer, tapi dikembangkan sama Platini. Itu Argentina, Brazil, semua ngirim ke Eropa untuk mempelajari ke Platini bagaimana caranya bermain sebagai seorang libero. Itu sepak bola gitu. Nah sekarang saya lihat kita latihan di Bali, persiapan ke Jepang gitu loh. Yang ketemu pemain-pemain kita juga. It's nothing, man. Ini mesti ada perubahan total. Jadi kalau saya ujungnya tadi, kalau Bung Puan tadi membuka bagaimana itu kalah 6-0, ya saya bilang tadi kan itu muaranya. Jadi ini banyak proses panjang yang tidak tepat, bukan salah ya, tidak tepat, akhirnya bermuaranya di 6-0. Bisa 8. Saya kira itu. Baik, Bang Edi. Pemirsa, bincang kita dengan Pak Edi Sopyan luar biasa menarik dan banyak kritikan yang konstruktif dari beliau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama kita juga, karena kita pasti cinta timnas kita maju Piala Dunia, tapi kita ingin realistis satu, dan yang kedua kita evaluasi kritis di sini. Ya mudah-mudahan harapan seperti Bang Edi Sopyan tadi, Pak Erick Thohir juga mendengarkan juga pikiran-pikiran dari Bang Edi Sopyan. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa pemirsa. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Bang. Yeah, thank you. Terima kasih, Bang. Good luck. Oke.